desain sudah terlihat bagus, namun bisa jadi buruk jika kita salah mengekspor filenya. Nah, maka dari itu kita harus sesuaikan ekspor file kita, sesuaikan dengan kebutuhan media yang akan kita gunakan. Jangan sampai misalnya kita menggunakan WhatsApp group, tapi kita ekspor filenya menjadi PDF. Nah, maka itu tidak cukup efektif walaupun bisa. Nah, maka biasanya kalau untuk WhatsApp, ini kompres tinggi dan layarnya kecil. Karena biasanya ada di HP, walaupun ada beberapa WhatsApp yang sudah WhatsApp web ya melalui device Sobat Belajar semuanya. Tapi banyaknya itu ada di genggaman handphone atau gadget kita. Yang kedua, bisa juga melalui medsos. Mungkin Sobat Belajar di era sekarang banyak sekali kita akan menguploadnya di Instagram. Visual yang menarik atau menjadi karosel. Nah, tapi untuk TikTok mungkin perlu dikasih musik ya. Ataupun di Instagram juga bisa kita kasih background musik untuk sebagai reels gitu ya. Jadi tampilan gambarnya itu pakai infografis kita, tapi kita pakai pemanis dengan musik yang ada di baik Instagram maupun TikTok. Begitu ya, Sobat Belajar semuanya. Nah, yang ketiga, di era sekarang juga untuk memungkinkan sekali kebutuhan untuk cetak juga masih dibutuhkan, Sobat Belajar semuanya. Misalnya ya, kita ingin membutuhkan infografis yang kita buat, baik itu nanti melalui AI ataupun melalui Canva, outputnya kita untuk cetak. Nah, untuk cetak ini ada karakteristik tertentu yang harus Sobat Belajar lakukan. Tidak asal untuk membuat misalnya jadi JPEG, jadi PNG, ataupun jadi seperti apa. Tentu ada ketentuan-ketentuannya. Oke? Nah, kita bahas. Ini spesifikasi teknis atau ketentuan untuk bagaimana infografis kita akan kita ekspor filenya menjadi format untuk kita sebarkan di WhatsApp. Untuk di WhatsApp, kita biasanya mengekspor dengan format file PNG atau JPEG. Tentu dengan kualitas tinggi, karena di HP biar terlihat menarik ya, tidak pecah gitu gambarnya. Oke, rasionya 4:5 atau portrait ya, portrait. Atau 1:1. Cuman untuk era sekarang sepertinya orang lebih banyak menggunakan 4:5. Tapi 1:1 juga memungkinkan, Sobat Belajar. Lalu resolusinya lebar minimal 1080 pixel. Oke, Sobat Belajar. Nah, size-nya ya kurang lebih 2 MB. Karena biar tidak lama untuk di-download oleh saran yang kita tuju. Di WhatsApp nih, seperti ini. Karakteristik dan spesifikasi teknisnya. Oke, kita akan praktekkan. Nah, seperti ini. Kita akan coba. Nah, filenya yang sudah jadi menggunakan Canva. Oke, kita bagikan. Lalu kita akan coba ekspor ya. Menggunakan file PNG atau JPEG. Nah, seperti ini. Lalu ketika udah jadi, simpan di mana? Kita kirim menggunakan WhatsApp. Baik itu mungkin melalui langsung kepada si yang kita tuju ataupun melalui grup WhatsApp. Nah, seperti ini tayangan. Oke, kita lihat demonstrasinya seperti ini. Oke, yang kedua ketentuan atau spesifikasi teknis untuk medsos atau Instagram. Ini ya. Ini rasio 4:5, 1080 1350 pixel. Jadi potret ke bawah lebih panjang dibanding lebarnya, atau 9:16 nih ya, rasio 9:16 juga masih memungkinkan untuk terlihat di HP, masih nyaman untuk dilihat. Nah, untuk di Instagram ini bisa digunakan baik itu untuk feed ataupun untuk story gitu ya. Infografis yang teman-teman sudah buat itu bisa digunakan untuk di-share melalui feed ataupun story. Mungkin bisa juga pakai reels, tapi harus pakai musik biasa kalau pakai reels gitu ya. Nah, ini kita akan demonstrasikan cara uploadnya bagaimana di Instagram. Tapi saya yakin Sobat Belajar semuanya di era digital ini udah pada bisa semuanya. Cuma ini kita akan coba review saja ya, Sobat Belajar semuanya. Kita akan coba upload yang infografis yang sudah kita buat, kita upload di Instagram. Nah, seperti ini kita lihat. Oke, berikutnya kebutuhan untuk dicetak. Infografis kita butuh nih buat dicetak, buat ditempel misalnya di puskesmas sebagai alur, ataupun mungkin di sebuah pameran untuk dicetak jadi X-banner atau banner, atau mungkin buat media pembelajaran perlu dicetak. Itu masih memungkinkan. Nah, untuk mencetaknya biasanya kita ketentuannya mode warnanya harus CMYK karena mendukung untuk tinta CMYK. Oke.
Lalu layoutnya tambahkan blade biar terlihat bagaimana ujungnya tidak terlalu mentok gitu ya. Jadi ada space untuk, biasanya kan kertasnya tidak presisi banget ya kalau dicetak. Yang paling penting jika sobat belajar ingin infografisnya menjadi media cetak, paling penting adalah teman-teman ekspor file infografisnya menjadi PDF. Oke, ini agar kualitas gambarnya tidak terjadi distorsi atau penurunan kualitas. Maka PDF ini akan stabil ya, warnanya tuh akan sesuai dengan desain yang kita bikin. Baik, sobat belajar semuanya, kita sudah belajar bagaimana membuat infografis. Kita sudah membuat bagaimana infografis dari jurnal yang panjang narasinya, banyak datanya, kita sarikan menjadi sebuah infografis yang enak dibaca dan enak disajikan. Lalu kita sudah membuat infografis dari data yang panjang, dari Excel ataupun dari spreadsheet yang panjang, kita udah sarikan menjadi sebuah infografis menggunakan bantuan AI. Begitupun bagaimana kita punya berita yang narasinya panjang, kata-katanya panjang, kita sarikan dan menjadi infografis yang menarik dan enak disajikan ataupun enak dicerna dan enak dilihat oleh audiens ataupun oleh penerima infografis kita. Oke, kita sudah belajar banyak dan terakhir kita sudah belajar tadi bagaimana mengekspor sesuai tujuan media yang ingin kita gunakan. Oke, dan termasuk previewnya, bagaimana kita mengecek sebelum kita sebarkan, maka infografisnya harus dicek terlebih dahulu. Sobat belajar bisa mempraktekannya. Prinsipnya dua, mudah dan mudah banget. Oke, yuk kita praktekkan dan semoga bermanfaat.